siang. Ini dari mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Hari ini yang mewawancara Ibu mengenai seputar sekolah SMA Negeri 23 Jakarta. Ya Bu, langsung aja pertanyaan pertama. Saya ingin menanyakan mengenai fasilitas apa saja sih Bu yang ada di sekolah? Ya, fasilitas kita mulai dari luar ada tempat parkir, kemudian di dalam ada 19 kelas, labnya ada fisika, kimia, biologi, TIK, bahasa. Itu kemudian juga toilet, lapangan, UKS, ruang OSIS. Ya, kita juga ada musola. Sekolah kita minimalis. Ya Bu ya. Itu terbagi 19 kelas itu terbagi 19 kelas 10-nya ada 7 kelas, 3 IPA, 4 IPS, kelas 11 dan 12-nya masing-masing 6, 3 IPA, 3 IPS. Seperti itu. Kemudian keunggulan apa sih Bu yang dimiliki oleh sekolah ini baik dari akademis maupun non-akademis? Ya, alhamdulillah untuk akademis kita sudah banyak muridnya sudah mendapatkan banyak PTN, dari tahun lalu sudah bertambah presentasinya. Untuk di bidang sarana prasarana kita ikut kegiatan yang diadakan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Sekolah Adiwiyata. Dari tingkat kota sampai mandiri, dan terakhir tahun 2018 tingkat yang paling kita lakukan sudah paling tinggi yaitu Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri itu selain kita menggunakan fasilitas sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah di 23 dengan mengaitkan kebiasaan peduli lingkungan, kita membina 15 sekolah yang ada di Jakarta Barat, dari SMA, SMP maupun SD di sekitar Jakarta Barat, untuk sama-sama bisa untuk Adiwiyata. Mereka mendapatkan piagam sampai tingkat Adiwiyata Kota, dan SMA 23 alhamdulillah sudah ke tingkat Adiwiyata Mandiri. Untuk kesiswaan banyak kejuaraan yang dimenangkan, salah satunya yang paling banyak tuh untuk pencak silat, dan yang renang juga ada. Istilahnya ada FLS 2 ESN itu untuk kegiatan berkaitan dengan olahraga dan seni. Kemudian yang terakhir, kita banyak lomba-lomba yang bekerja sama dengan universitas maupun dari dinas lingkungan seperti tadi Adiwiyata. Itu aja. Udah termasuk di dalam piagam ini ya Bu? Yang ada di sini Adiwiyata dari tingkat kota sampai mandiri, kemudian ada juara 1 lingkungan pemilahan sampah, kemudian juga kita mendapat kantin sehat dari BP POM dengan mendapatkan bintang untuk standar kesehatan. Nah, itu juga salah satu keunggulan dari 23 yang bekerja sama dengan BP POM maupun Puskesmas yang selalu memantau supaya sekolah kita bersih dan sehat, dan kantinnya juga berstandar supaya peduli terhadap lingkungan. Sama untuk makan kebersihan ya Bu ya di sini. Selanjutnya Bu, untuk mengenai kualitas siswa dan gurunya untuk penilaiannya itu bagaimana? Ya, untuk siswanya kita melakukan kegiatan seperti ulangan. Nah, yang kita bekerja sama dengan dinas, ada program SIMAK, jadi ulangan sistem online. Nah, itu lagi dilakukan. Kalau tahun lalu e-learning kita lakukan. Kemudian untuk guru-gurunya banyak kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh bidang Sudin Pendidikan maupun Dinas Pendidikan, dan saat ini pun di sekolah kita ada 3 guru lagi pelatihan, dan kepala sekolah termasuk juga lagi ada pelatihan untuk
kepala sekolah seperti itu. Oh, ya. Sebentar lagi kan kita siswa di sini kelas 12 akan menuju ujian nasional ya Bu. Persiapan apa saja yang sedang dilakukan oleh pihak sekolah maupun siswanya sendiri? Dikoordinasikan oleh tim kurikulum dengan kepala sekolah sudah membuat program. Sebelum semester 2 ini sudah dilakukan pendalaman materi atau PM. Setelah pulang sekolah dilanjutkan berikutnya ada tryout baik dari sekolah maupun dari pemerintah. Kemudian minggu depan ada gladiresik buat TO maupun istilahnya gladiresik UNBK. Nah, dilanjutkan nanti ada khusus guru-guru yang mengajar UN dioptimalkan jamnya untuk persiapan UNBK. Selain itu juga ada motivasi training yang kita undang untuk memotivasi mereka sehingga nilainya lebih meningkat dan lebih bersemangat untuk menghadapi UN. Selain dari trainer motivasi dari satu yayasan, kita kerjasama dengan Yayasan Anak Negeri. Kita juga mengundang alumni-alumni yang sudah dapat PTN-PTN itu, mulai dari Aceh sampai dari Papua pun ada, kita sampai Sulawesi, memotivasi mereka, memberikan motivasi, gambaran bagaimana supaya sukses sampai dapat PTN nantinya, seperti itu. Berarti otomatis juga jam sekolahnya ditambahkan ya? Untuk kegiatan itu ada waktu seperti di jam pramuka kita motivasikan. Nah, untuk kegiatan seperti motivasi dan sebagainya itu ada waktu luangnya yang bisa kita lakukan, contoh sebelum ulangan atau dia mau setelah kelas meeting, itu bisa kita sisipkan karena tidak mengganggu kegiatan KBM. Hai semuanya, saya Rifanka Maharani. Saya sekarang berada di SMA Negeri 23 Jakarta. Sekarang saya sudah bersama Alia dan Raskiansyah. siapa? Raskiansyah. Nah, buat kalian nih, apa aja sih fasilitas di sekolah ini gitu yang kalian tahu? Kayak fasilitas sekolah pada umumnya sih ya Kak. Iya. Ada UKS, ada lapangan juga ada. Iya. Apalagi ya Ki ya. Iya. Lapangan udah pasti ya. Iya, udah Pasti pasti. dong, sekolah ada. Ada ruang OSIS, ada banyak sih Kak. Ya baik. Fasilitas sekolah pada umum. Jadi itu aja yang kalian tahu nih.
Iya. Oke. Itu yang sering kita kunjungi. Iya. Ya. Nah, kalian tuh udah berapa tahun di sini? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Nah, keunggulan apa aja sih yang kalian lihat di sekolah ini gitu, baik dari akademisnya atau non akademis kayak ekskulnya gitu? Kalau di non akademisnya ini yang paling menonjol itu adiwiyatanya Kak. Jadi kita di sini harus benar-benar menjaga kebersihan banget. Itu juga aku terlatih di luar sekolah juga jadi ikut terlatih. Terus juga di sini ada pokja kelompok kerja. Jadi setiap hari Jumat itu pokja diberlakukan. Kita nanti ada pokja 3R. Nanti itu dia yang recycle barang-barang bekas. Terus nanti juga ada pokja taman. Nanti dia yang ngejaga taman ini, yang ngurus taman. Banyak sih Kak pokja itu. Terus juga ada apa lagi ya? Kalau dari akademiknya ya yang bagus juga. Akademik juga bagus ya. Walaupun nggak unggul sekolah-sekolah lain, tapi sekolah kita juga mampu berkompetensi sama sekolah lain. Banyak yang keterima PTN juga kayaknya tadi. Banyak di depan ya. Tahun kemarin sekitar berapa ya, Al? Sekitar 150 lebih ada. Wah, itu banyak ya. Banyak banget SNM Berarti dan di sini SBM. tuh les plastik banget ya, terus habis Iya. itu jaga kebersihan Di banget. kantin juga kita udah nggak ada plastik lagi. Iya. Bagus banget ya. Bagus. Nah, terus menurut kalian nih kualitas guru dan siswanya tuh gimana sih gitu? Kalau menurut kita sih kualitas gurunya itu udah bagus banget kinerja gurunya, karena kalau misalkan emang mereka harus keluar dari kelas itu pasti ninggalin tugas ke kita, itu kan udah pasti banget. Tapi kita disuruh belajar sendiri juga di kelas. Terus kalau ngajar juga kita cepet ngerti gitu. Banyak guru yang pintar. Juga banyak juga guru-guru walaupun kelihatan sakit tapi masih ada semangat buat ngajar. Jadi kita juga ikut belajar ya jadi. Siswanya juga ya? Siswa juga dong, semangat banget. semangat banget. Kenapa kok kayak ketawa ini ya? Enggak kayak ini nih, ikhlas ketawanya banget. beneran ya? Beneran, ini tulus dari hati. Karena jadi kita nggak sia-sia untuk bangun pagi-pagi gitu. Akhirnya ada gurunya. Semoga daripada ini jam adalah kosong. jawaban jujur ya. Iya. dong. Nah, terakhir nih, kalian kan kelas 11 ya? Nah, kelas 11, kalian punya kakak kelas yang kelas 12 yang akan menghadapi UN kan? Bulan apa ya? Bulan besok ya kalau nggak salah? Maret ya? Iya, Maret. Nah, yang kalian tahu tuh persiapan apa aja sih yang dilakukan anak kelas 12? Kalau kelas 12 tuh persiapannya sekarang dia udah mulai sering PM, dan nanti juga akan diberlakuin PM yang dilakuin pada hari Sabtu. Terus mereka juga kalau pulang sekolah yang saya lihat mereka tuh nggak langsung pulang, mereka belajar bareng di kelas, bahas-bahas soal PTN, soal buat masuk PTN, buat UN juga mereka udah persiapin itu sih. Terus juga udah ngelaksanain simulasi juga. Terus sekolah kita juga sering ngadain simak jadi ulangan online. Oh, Jadi iya, ngelatih iya. untuk UTBK juga. Oke, kalian yang buat kelas 12 nanti semangat ya. Oh iya nih, satu lagi pendapat kalian. Kan tahun depan kalian kelas 12 nih. Sementara UN itu akan diganti sistemnya. Nah, tanggapan kalian gimana? Tanggapan kita berdua sih pro Kak. Iya, Soalnya kalau menurut kita UN itu kan terlalu agak memberatkan siswanya, dan sedangkan pengganti UN ini yang saya baca dari berita itu dia bakal menguji logika kita, IQ kita, dan itu benar-benar kayak menggunakan logika gitu Kak. Jadi nggak perlu pakai dasarnya, pakai pakemnya gitu. Juga harus terpaku dengan hafalan Iya. juga Kak jadinya kita. Saya juga setuju itu. Iya. Semangat ya. Iya Kak. Oke, makasih nih buat kalian udah mau diganggu waktunya Enggak untuk apa-apa. wawancara ya. Oke teman-teman, sekian dari saya Rifan Kamaharani. Sampai jumpa, dadah.